minta waktunya sebentar ya kawan-kawan untuk kami dari LIPMI Liga Pekerja Migran Indonesia bersama JPMI Jaringan Buruh Migran Indonesia akan membacakan statement peraturan-peraturan undang-undang yang terbaru biar teman-teman semuanya paham apa saja peraturan terbaru tersebut agar kita lebih memahami. Pernyataan sikap JPMI pada peringatan Hari PRT Internasional tanggal 16 Juni 2022. Perkuat barisan dan perluas solidaritas. Lawan pengeroposan hak, perampasan upah dan penelantaran negara terhadap PRT migran Indonesia di luar negeri. Pada peringatan hari bersejarah bagi pekerja migran PRT atau pekerja rumah tangga, tahun ini kami yang bergabung di dalam berbagai kelompok, organisasi, serikat, asosiasi, dan perkumpulan PRT migran menegaskan kembali komitmen kami untuk memperkuat barisan kami dan memperluas solidaritas dengan para pendukung demi melawan ancaman pengeroposan hak, perampasan upah, dan penelantaran negara. Di masa dan pasca pandemi, kami merasakan secara langsung dampak dari ancaman-ancaman tersebut yang semakin nyata, kejam, dan terus-menerus terjadi dalam berbagai berikut. Hak ketenaga kerjaan yang dikeroposi dengan cara dilarang libur dan dimonitor ketika libur, jam kerja bertambah panjang, tidak diberi makanan yang layak, dipaksa menggunakan bahan kimia berlebihan tanpa alat pelindung, dan bahkan saat membersihkan jendela berbahaya. Diwajibkan live in atau serumah dengan majikan, tidak adanya aturan standar jam kerja dan akomodasi tidur yang tidak terjamin, atau di lantai sofa, gudang, atap, lemari, dan sebagainya. Tidak memberi kebebasan kepada PRT migran untuk berganti ke majikan baru ketika terjadi pelanggaran dan mereka nekat memutuskan kontrak karena beban kerja berlebihan atau perlakuan tidak manusiawi, terancam dipulangkan dan di blacklist. Dilarang keras berpindah ke jenis profesi-profesi lain meskipun memiliki kualitas yang memadai. Dilarang pemerintah Indonesia untuk berganti P3MI atau agen sebelum finish kontrak dan kontrak mandiri bagi PRT yang sudah di luar negeri. Hak mendapat upah layak terampas karena upah tidak dinaikkan dengan alasan pandemi. Dipaksa membeli BPJS TKI sebagai syarat perpanjangan kontrak. Diikat perjanjian penempatan dan hutang biaya penempatan yang sangat mahal atau overcharging dengan P3MI meskipun sudah mengeluarkan aturan pembebasan biaya penempatan atau zero cost. Pemerintah Indonesia juga menjebak PRT migran ke dalam skema hutang bank atau KURTKI sebagai cara baru membayar biaya pekerja ke luar negeri. Sengaja mempersulit korban overcharging, menuntut haknya kembali dari P3MI dengan sengaja, tidak menciptakan sistem pengaduan yang mudah dijangkau PMI di luar negeri, transparan, cepat, dan adil. Ratusan PRT yang menuntut P3MI-nya dibiarkan diintimidasi oleh P3MI atau agen atau calo dan tidak ada kejelasan perkembangan kasus mereka. Akibatnya banyak kasus terlantar dan korban menyerah di tengah jalan. Kegagalan pemerintah menyelesaikan masalah ini kemudian ditutup dengan aturan zero cost yang disusun dan disahkan tanpa melibatkan peran aktif PMI di luar negeri. Penelantaran negara di tengah pandemi yang dilakukan dengan cara pemerintah penempatan tidak memasukkan PRT migran di dalam program subsidi ketika orang-orang lain diberi.
Padahal di masa pandemi kami terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk beli masker, sanitizer, makanan sehat, dan menambah uang kiriman lagi bagi keluarga. Sementara harga-harga kebutuhan juga terus naik, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah Indonesia tidak menyediakan dana dan sistem yang baik untuk membantu ribuan PMI yang kehilangan kerja, gagal terbang, dan PMI tidak berdokumen atau undocumented yang membutuhkan bantuan kepulangan atau shelter, tiket, transportasi, tes PCR, dan sebagainya, sehingga mereka terlantar dan harus mencari solusi sendiri. Menyerahkan pengurusan PRT migran sebetulnya kepada swasta atau P3MI atau agen, mulai dari perekrutan, pembekalan, penempatan, pemulangan hingga pengurusan masalah ketenaga kerjaan. Menutup mata atas diskriminasi dan pengerobosan hak yang menimpa PRT migran dengan tidak melakukan upaya lebih demi melindungi hak-hak dan keselamatan kerja kami. Dari sekitar 10 juta PMI, sektor terbesar adalah PRT dan mayoritas perempuan. Dari segi devisa kami berkontribusi besar kepada negara melalui uang kiriman yang mengentaskan masyarakat miskin. Kami juga membantu negara mengurangi angka pengangguran karena mereka tidak mendapatkan lapangan kerja layak di dalam negeri kini menjadi pekerja migran di luar negeri. Namun seperti nasib lebih dari 4 juta PRT di dalam negeri dan PRT kebangsaan-kebangsaan lain, kami terus-menerus didiskriminasikan dan hak asasi kami tidak diakui oleh negara kami sendiri dan negara-negara penempatan. Para pemerintah ini menolak meratifikasi konvensi organisasi buruh migran, organisasi buruh internasional atau ILO, untuk pengakuan PRT sebagai pekerja atau dikenal dengan ILO C-189 yang telah disahkan pada tanggal 16 Juni 2011. Padahal konvensi tersebut menjadi jalan pembuka bagi perlindungan hukum hak-hak PRT selayaknya bekerja di bidang-bidang lain. Selama bertahun-tahun pemerintah Indonesia juga menolak mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan PRT sebagai cara untuk melindungi PRT di dalam negeri dan juga di luar negeri. Kami dalam hal ini memberi gambaran begitu terbelakangnya cara pikir para pembuat kebijakan di negeri kita, dan mereka begitu merendahkan profesi dan kontribusi PRT. Akan tetapi kenyataan inilah yang menyadarkan kami untuk tidak menitipkan nasib kepada siapapun. Kami ubah ketidakberdayaan menjadi kekuatan dengan membangun dan memperkuat kelompok-kelompok yang kami pimpin sendiri. Kami lakukan koordinasi lintas negara demi memperkuat persatuan dan melawan aturan-aturan yang tidak manusiawi. Krisis COVID-19 membuktikan ketahanan kami dalam bertahan pada kondisi terpuruk sekalipun. Kami tidak hanya berhasil bertahan dari ancaman virus, tetapi berhasil memaksa pemerintah untuk menghapus aturan yang merugikan, yaitu pencabutan surat wali. Tidak ada penurunan upah. BPJS TKI belum diberlakukan secara luas dan massal di luar negeri. Pemberian bantuan masker atau sanitizer dan sebagainya. Meski di tengah himpitan kerja, larangan libur dan berkumpul, kami tetap dapat meneruskan berorganisasiran dan saling tolong-menolong serta memperkuat solidaritas dengan kelompok-kelompok lokal. Kami belajar menganalisis perkembangan dan dengan sigap menyikapi aturan yang merugikan PRT migran dan anggota keluarganya. Inilah capaian besar yang patut diapresiasi. Namun kami menyadari bahwa tantangan ke depan pasca pandemi akan lebih besar. Perjuangan kami belum selesai selama PRT masih tidak diakui sebagai pekerja, tidak dilindungi di dalam undang-undang,
diperlakukan seperti budak oleh pemerintah penempatan, diperjualbelikan layaknya barang dagangan, dan diperas seperti sapi perahan oleh pemerintah Indonesia. Selama pembangunan yang dijalankan berorientasi keuntungan bagi elit-elit global dan elit-elit dalam negeri, maka selama itu pula semakin banyak orang yang akan jatuh ke jurang kemiskinan dan terpaksa menjual tenaganya sebagai PRT migran. Maka selama itu pula kami akan terus memperkuat barisan, mengorganisir semakin banyak dan melawan, karena sejarah telah membuktikan banyak di tangan kami. Perubahan yang kami inginkan akan dapat terjadi. Selamat Hari PRT Sedunia. Hiduplah perjuangan PRT Migran Indonesia. Hidup, hidup, PRT, hidup. Migran. Terima kasih. Untuk